Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Aulia dari kelas 3B Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai katalogisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari katalogisasi. Jadi, katalogisasi adalah kemampuan dalam menginterpretasikan sebuah buku dan menerapkan berbagai standar sehingga hal-hal penting dari sebuah buku terekam dalam katalog. Lalu, apa itu katalog? Katalog merupakan daftar atau susunan data baik secara manual maupun elektronis mengenai buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang ada di perpustakaan. Kemudian katalogisasi ini mempunyai fungsi untuk mencatat apa saja koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian yang kedua, membantu proses temu kembali. Bayangkan saja jika di perpustakaan yang memiliki banyak koleksi dan tidak ada katalog atau tidak melakukan katalogisasi pada bahan pustaka, tentu saja kita akan kesulitan untuk menemukan buku yang sedang kita cari. Dan kemudian ketiga, untuk mengembangkan standar-standar bibliografi internasional. Dengan ini sudah jelas bahwa katalogisasi sangat penting dilakukan dalam sebuah perpustakaan. Dalam katalogisasi atau proses pengatalogan, terdapat peraturan atau acuan yang digunakan oleh pustakawan. Salah satu pedoman yang sering digunakan adalah AACR2. AACR2 ini merupakan singkatan dari Anglo-American Cataloging Rules Second Edition. AACR2 ini sebenarnya merupakan edisi revisi dari AACR2 yang terbit pada tahun 1978 dan AACR1 yang terbit pada tahun 1967. AACR2 memiliki ciri-ciri yang pertama umum. Jadi, peraturan AACR2 ini dapat digunakan untuk perpustakaan umum semua ukuran, tetapi bukan berarti perpustakaan khusus tidak dapat menggunakannya. Yang kedua, terintegrasi. Peraturan standar AACR2 tidak hanya berorientasi pada bahan pustaka buku, melainkan juga mencakup pengatalogan deskriptif bahan non-buku. Yang ketiga adalah fleksibel. Dalam penerapannya, AACR2 memberikan peraturan yang bersifat alternatif dan pilihan. Kemudian, bentuk fisik katalog, yang mana katalog kartu berukuran 7,5 x 12,5 cm. Yang kedua juga terdapat bentuk katalog berkas atau soft katalog. Yang ketiga, katalog cetak atau buku. Yang keempat, katalog opak atau online public access katalog, dan yang kelima adalah katalog di internet. Pada proses pengatalogan memerlukan sumber-sumber informasi. Sumber informasi untuk katalog berada yang pertama halaman judul. Halaman judul merupakan halaman di balik cover. Yang kedua halaman di balik halaman judul. Yang ketiga kata pengantar. Yang keempat daftar isi, yang kelima halaman belakang atau kolopon, dan yang keenam berada di jaket buku. Selanjutnya yaitu deskripsi bibliografi. Yang pertama adalah daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Dalam daerah ini terdapat judul, anak judul, pengarang, penerjemah, editor, dan lainnya. Yang kedua adalah daerah edisi atau cetakan. Pada daerah ini berisi tentang edisi pada bahan pustaka tersebut, semisal edisi keempat atau edisi revisi 4. Ketiga yaitu daerah data khusus. Pada daerah ini hanya digunakan untuk bahan kartografi, yaitu peta, atlas,
globo, dan bahan-bahan non-buku seperti serial, musik, dan bentuk mikro. Yang keempat adalah daerah penerbitan. Pada daerah ini berisi tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. 5. Daerah deskripsi fisik. Daerah ini berisi halaman pendahuluan, yaitu berupa angka Romawi, kemudian jumlah halaman, jilid, kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi ini berupa gambar, bagan, ataupun tabel. Yang kemudian ada ukuran tinggi buku, kemudian lampiran atau tambahan. Biasanya berupa CD, kalender, ataupun stiker. Yang keenam adalah daerah seri, berisi judul seri, judul paralel seri, penomoran, dan subseri. Yang ketujuh adalah daerah catatan, berisi judul asli, bibliografi, indeks, data singkatan, dan lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah daerah nomor standar yang berisi ISBN dan ISSN. Berikut ini merupakan contoh dari penulisan katalog. Yang pertama dimulai dengan nomor klasifikasi. Di sini saya menuliskan dengan X. Kemudian di bawahnya adalah call number. Call number ini diambil dari nama pengarang atau penulis, yaitu dengan mengambil 3 huruf pertama dari pengarang. Pengarang buku ini merupakan Agus Sunyoto, namun dalam katalog penulisannya dibalik menjadi Sunyoto, Agus. Kemudian di bawahnya adalah inisial judul. Judul dari buku ini merupakan Suluk Malang Sungsang. Kemudian ada anak judul Konflik dan Penyimpangan Ajaran Syekh Siti Jenar. Setelah penulisan judul, kemudian diberi tanda garis miring, kemudian menuliskan nama pengarang tidak dibalik, dan editor bila ada, namun jika tidak ditulis juga tidak apa-apa. Setelah itu merupakan daerah edisi atau cetakan. Buku ini merupakan cetakan yang pertama. Sebelum dan sesudah penulisan cetakan diberi tanda strip 2. Kemudian daerah penerbitan. Buku ini diterbitkan di kota Yogyakarta dengan nama penerbit Pustaka Sastra Elkis pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu daerah deskripsi fisik. Buku ini mempunyai 7 halaman pendahuluan, 388 halaman, dan dengan ukuran 12 x 18 cm. Karena buku ini tidak memiliki informasi seri dan catatan, maka langsung ke daerah nomor standar dengan menuliskan ISBN. Selanjutnya merupakan penulisan jejakan. Nomor 1 dan 2 merupakan subjek dari buku tersebut. Buku ini bersubjek sastra, sejarah, dan sufisme. Kemudian angka 1 Romawi ditulis judul, dan angka 2 Romawi ditulis nama editor. Itu tadi merupakan video singkat pembahasan mengenai katalogisasi dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.